Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Malika Hasan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang soal-soal P3K untuk formasi guru pendidikan agama Islam. Jadi, buat teman-teman semuanya, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Malika Hasan. Oke teman-teman, kita langsung di soal pertama. Orang yang telah meninggal dan mewariskan hartanya kepada ahli waris adalah A. Waris, B. Muwaris, C. Maurus, D. Muazza, E. Muqosim. Oke, jadi kita lihat yang ditanyakan adalah orang yang telah meninggal dan dia mewariskan hartanya. Ini adalah yang disebut dengan muwaris. Kalau hartanya ini disebut maurus. Oke, kita lanjut di soal yang kedua. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Berikut ini adalah sebab-sebab orang yang mendapatkan warisan adalah A. Hubungan keluarga, pernikahan yang sah, memerdekakan budak. B. Hubungan keluarga, pertemanan, tetangga. C. Pertemanan, kesamaan agama, tetangga. D. Kesamaan agama, teman dekat, pernikahan yang sah. Jika kita lihat di opsi ini, pertemanan ini tidak memiliki warisan ya, tidak berhak mendapatkan warisan untuk hubungan pertemanan. Oke. Kemudian kalau kita lihat untuk opsi B, C, dan D ini semuanya ada hubungan pertemanan semuanya. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Yang berhak mendapatkan warisan ini adalah ada hubungan keluarga. Kemudian dari pernikahan yang sah, serta bisa juga dari memerdekakan budak. Soal berikutnya, hukum mempelajari mawaris adalah A. Fardu, B. Sunnah, C. Fardu kifayah, D. Fardu ain, E. Mubah. Jadi, teman semuanya, untuk hukum dari mempelajari mawaris ini adalah fardu kifayah. Artinya, apabila di antara kita salah satunya sudah mempelajari hukum mawaris, itu artinya sudah kita tidak berkewajiban untuk mempelajarinya. Selanjutnya, asobah adalah istilah untuk ahli waris yang A. Mendapatkan seluruh harta warisan. Jelas tidak ya, karena asobah ini bukan, karena harta warisan ini bisa juga diterima oleh selain asobah. Kemudian yang B. Mendapatkan setengah harta warisan. Ini juga kurang tepat. Yang C. Mendapatkan 1/8 harta warisan. Ini juga kurang tepat. Yang D. Ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan. Itu terhitung ini ya. Ini juga kurang tepat. Kemudian yang E. Ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan tetapi bisa mendapatkan semua harta atau sisa harta setelah harta dibagi kepada ahli waris. Ya, ini tepat ya. Jadi yang namanya asobah ini merupakan ahli waris yang bagiannya ini tidak ditetapkan. Dia bisa mendapatkan semua harta atau sisa harta. Bahkan bisa juga seorang asobah ini tidak mendapatkan harta sama sekali. Oke, untuk perhitungan dari fikih mawaris akan kita bahas di soal berikutnya. Lanjut di soal berikutnya. Seorang perempuan meninggal dunia dengan ahli waris seorang suami, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki. Banyak harta yang ditinggalkan setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, biaya perawatan selama sakit, dan lain sebagainya, tersisa 150 juta rupiah. Harta warisan yang akan diterima anak laki-laki sebesar jadi kita harus mencari terlebih dahulu siapa saja ahli warisnya. Ahli warisnya ini yang pertama adalah suami, kemudian yang kedua adalah ibu, kemudian yang ketiga adalah anak laki-laki. Kemudian kita cari bagian dari masing-masing ahli waris. Untuk suami mendapatkan 1/4 karena di sini terdapat anak laki-laki. Kalau tidak ada anak laki-laki ataupun cucu, maka suami mendapatkan bagian 1/2. Kemudian untuk ibu mendapatkan bagian 1/6 karena di sini terdapat cucunya. Kemudian untuk anak laki-laki di sini dia adalah asobah.
Kemudian kita akan mencari asal masalahnya terlebih dahulu. Asal masalah ini cara mencarinya kita akan menyamakan penyebutnya untuk bagian-bagian ahli waris yang sudah terlihat bagiannya siapa saja. Yang pertama adalah suami, ini 1/4, kemudian untuk ibu ini 1/6. Jika kita samakan penyebutnya, maka kita akan mendapatkan angka 12. Nah, asal masalahnya adalah 12, maka untuk bagian dari suami kita akan mencari 1/4 kita kalikan 12, maka akan menghasilkan 3. Kemudian untuk ibu 1/6 kita kalikan 12, maka kita akan menghasilkan angka 2. Setelah itu kita akan mencari yang namanya majmu siham. Nah, majmu siham ini merupakan jumlah keseluruhan siham. Siham ini merupakan nilai yang dihasilkan dari perkalian antara asal masalah dan bagian pasti seorang ahli waris dawil furud. Jadi untuk majmu siham di soal ini adalah 12. Oke, jadi caranya untuk mencari asobah atau bagian dari laki-laki, anak laki-laki ini caranya 12 dikurangi 3 dikurangi 2, maka kita akan menghasilkan angka 7. Ini adalah bagian dari anak laki-laki. Oke, untuk mencarinya kita bisa mencari masing-masing perbagian. Kita akan mendapatkan angka berapa? Caranya 150 juta kita bagi 12, maka hasilnya adalah 12.500.000. Ini untuk satu bagian. Nah, karena suami ini mendapatkan 3, maka caranya 3 dikalikan 12.500.000. Kemudian untuk ibu, caranya harta warisan yang diterima ibu, ini caranya 2 dikali 12.500.000. Sedangkan yang di soal yang ditanyakan adalah berapa harta yang diterima oleh anak laki-laki. Nah, caranya adalah 7 kita kalikan dengan 12.500.000. Maka akan mendapatkan hasil yaitu 87.500. 87.500. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut di